saya Guni Farihah dengan NIM 43030200050. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas materi kelompok 4, yaitu poin terakhir, konsep dan generalisasi antropologi. Generalisasi menurut Hasan dan Koncorengrat merupakan salah satu kemampuan manusia yang khas dalam keadaan normal secara individu. Pada suatu saat dalam perkembangannya akan mencapai kesenangan untuk menemukan kesamaan-kesamaan umum melalui perangsangan pengamatan yang disebut sebagai stimulus generalization atau bisa disebut generalization. Konsep-konsep antropologi itu memandang manusia sebagai suatu yang kompleks. Maksudnya, antropologi melihat manusia dari banyaknya aspek yang mencakup fisik, emosi, sosial, hingga kebudayaan. Antropologi sering disebut pula sebagai ilmu tentang manusia dan kebudayaannya. Selain itu, ada beberapa konsep dasar dalam antropologi, di antaranya sebagai berikut. Pertama, konsep dasar antropologi yaitu kebudayaan. Dalam bahasa Latin, kebudayaan disebut sebagai kultura, dari kata dasar kolera, yang berarti berkembang atau tumbuh. Namun, pengertian kebudayaan mengacu pada suatu kumpulan pengetahuan yang secara sosial dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Selanjutnya, evolusi. Evolusi konsep ini mengacu pada sebuah transformasi yang berlangsung secara bertahap. Namun, secara istilah, evolusi merupakan istilah umum yang dapat dipakai dalam berbagai bidang studi. Sedangkan dalam pandangan para antropolog, istilah evolusi adalah gagasan bahwa bentuk-bentuk kehidupan berkembang dari satu ke bentuk lainnya. Nah, selanjutnya dasar antropologi yaitu kultur area. Kultur area atau daerah budaya, yaitu suatu daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri-ciri budaya dan kompleksitas lain yang dimilikinya. Jadi, suatu daerah kebudayaan pada mulanya berkaitan dengan pertumbuhan kebudayaan yang menyebabkan timbulnya unsur-unsur baru yang mendesak unsur-unsur lama ke arah pinggir. Selanjutnya, dasar-dasar antropologi yaitu enkulturasi. Apa sih enkulturasi itu? Enkulturasi adalah suatu proses pembelajaran kebudayaan yang pada hakikatnya setiap orang dari kecil sampai tua melakukan proses kebudayaannya sendiri maupun kebudayaan untuk orang lain. Nah, selanjutnya yaitu difusi. Difusi yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan secara meluas sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu muncul. Selanjutnya, dasar antropologi akulturasi. Akulturasi adalah proses pertukaran ataupun saling mempengaruhi dari suatu kebudayaan asing yang berbeda sifatnya, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun akan mengakomodasikan dan mengintegrasikan keadaan kebudayaan itu sendiri tanpa menghilangkan kepribadian dari budaya itu sendiri. Selanjutnya, etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya itu sendiri yang menyatakan bahwa kebudayaannya adalah superior. Superior itu lebih baik dan lebih dari segalanya. Nah, pemahaman seperti ini justru bisa menghambat keterampilan komunikasi antar budaya. Selanjutnya, dasar antropologi tradisi. Tradisi adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga sering dilakukan berulang kali pada sekelompok orang dan menjadikan pola perilaku tersebut sebagai tradisi. Intinya, tradisi itu dilakukan secara berangsur-angsur. Nah, selanjutnya ras dan etnik. Ras itu sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki suatu kesamaan dalam sejumlah unsur biologis ataupun fisik khususnya. Nah, fisik atau biologis itu yang disebabkan oleh faktor hereditas atau keturunan, sedangkan etnik adalah kelompok sosial bagian dari ras yang memiliki ciri-ciri kebudayaan dan sifatnya yang unik.
Selanjutnya, stereotip. Stereotip adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu stereos, yang berarti solid, dan tupos, yang berarti citra atau kesan. Sedangkan menurut Frette, dalam bukunya yang berjudul Intercultural Communication and Introduction mengungkapkan bahwa stereotip dan prejudis merupakan sebuah penghambat terjadinya komunikasi antar budaya yang bermakna di tengah antar budaya yang berbeda, di samping faktor-faktor kecemasan dan etnosentrisme. Selanjutnya, kekerabatan. Kekerabatan menurut antropolog Robin Fox dalam karyanya Kinship dan Marriage merupakan suatu konsep inti dalam antropologi. Konsep ini merujuk pada tipologi klasifikasi kerabat kin yang menurut penduduk tertentu berdasarkan aturan-aturan keturunan dan aturan perkawinan. Selanjutnya ada Magis. Magis menurut E.B. Taylor dalam bukunya Primitive Culture merupakan ilmu pseudo dan salah satu khayalan paling merusak dan pernah menggerogoti umat manusia. Sedangkan menurut J.G. Fraser dalam karyanya Golden Bough mengemukakan bahwa magis adalah suatu penerapan yang salah pada dunia materi dari hukum pikiran dengan maksud untuk mendukung sistem palsu dari hukum alam. Nah, konsep dasar antropologi selanjutnya yaitu tabu. Apa sih tabu itu? Secara istilah, tabu berasal dari bahasa Polynesia yang berarti terlarang. Dikatakan terlarang karena adanya perseteruan antara hal-hal duniawi dan hal-hal yang keramat. Contohnya, perseteruan antara penduduk dengan kepala suku. Selanjutnya, konsep-konsep antropologi yang terakhir yaitu perkawinan. Secara umum, konsep perkawinan mengacu pada konsep formal pemanduan hubungan dua individu yang berbeda jenis yang dilakukan secara seremonial dan simbolis. Di sebagian tradisi, perkawinan merupakan proses institusi sosial sebagai wahana reproduksi dan mengembangkan keturunan. Nah, dari pembahasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu untuk memahami agama. Berbagai pendekatan dalam memahami agama yang selama ini dipandang harus dilengkapi dengan pendekatan antropologi dan sosiologi tersebut. Nah, tujuan dari antropologi adalah untuk memperluas arena perbandingan, di samping itu untuk merekam berbagai budaya sebelum budaya-budaya itu lenyap. Sekian pembahasan dari kelompok 4. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.